Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dari Odeng dan juga rekan saya. Halo pemirsa, saya Raudlo Rida. Tentunya hari ini nih di hari Senin ya. Ya. Nih meskipun tadi kita diawali dengan hujan-hujan ya, Der, tapi ini juga tidak memutus semangat kita untuk beraktivitas di pekan ini. Dan luar biasa sekali hari ini kita akan memberikan informasi terupdate dan juga seru nih untuk pemirsa. Jadi tentu saja saksikan terus Pagi Seru setiap hari Senin sampai Kamis live streaming di YouTube channel Sultan TV. Betul banget. Nah, kita langsung buka aja kali Betul. ya. Ini juga sambil menemani para pemirsa yang mungkin lagi sambil ya, sambil kerja, sambil tidur, mungkin tarik selimut ya. Ya, dan hari ini ada berita yang sangat mengagetkan nih Rida. Jadi ada seorang mahasiswi yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Pekanbaru Riau. Wah, ini juga aku juga baca nih ya, ini berita ini dan akhirnya rame bukan hanya di portal berita saja tapi di media sosial juga. Karena banyak banget hal-hal yang diulik dan akhirnya bikin kita geleng-geleng kepala nih sebagai warganet atas tindakan mahasiswi tersebut. Ya, jadi mahasiswi ini sebenarnya masih muda banget Rida, usia 21 tahun. Terus kalau kita lihat-lihat dari kronologi dan juga beritanya memang sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Wah, ini lebih parah lagi ya. Jadi dalam keadaan mengemudi, kemudian mabuk, habis pulang dari party-party kayak gitu ya. Kemudian juga ketika dites ternyata positif narkoba. Ini berlapis dong, Der, kalau begitu. Berlapis, tapi kalau kita lihat dari ekspresinya nih di portal berita yang kita baca dan kita kutip nih, kayaknya biasa aja nih dia. Nggak merasa bersalah. Betul, atau mungkin efek narkoba yang dia gunakan ya sepertinya. Jadi merasa pede dan merasa oke. Atau justru dia ada yang backup nih. Nah itu dia, karena kalau kita melihat ya dari kronologinya sendiri, ini kan mahasiswinya bernama Marisa Putri mengemudikan mobil yang cukup wah juga ya gitu kan. Kemudian ini menabrak seorang ibu berusia 46 tahun dan tadi kalau kata Dery kok mukanya merasa nggak bersalah. Aku sih mungkin setuju gara-gara masih ada efek dari narkobanya itu, Der. Jadi memang ada beberapa jenis narkoba itu yang membuat diri kita itu merasa lebih percaya diri, kemudian juga nggak takut dengan siapapun. Bahkan ada yang sampai bikin kita gampang emosi. Nah, betul banget. Dan kalau kita lihat lagi nih, Der ya, tapi ada terbarunya ketika dia mengklarifikasi, dia tapi sambil nangis-nangis. Tapi kok ya, gitu kan, netizen tuh kayak udah keburu panas gitu, ngelihat dia yang tados gitu ya, tanpa dosa, terus pas klarifikasi, dia nangis. Dan nangisnya tuh kelihatan tidak tulus seperti itu, Der. Ya, itu tadi. Aku tadi sempat bilang ya di backstage sama tim bahwa kayaknya nih ada something nih. Apakah mungkin dia dari kalangan orang yang berada atau ada yang membackup sehingga dia merasa ya santai aja gitu kan. Kadang-kadang seperti itu beberapa kasus yang lalu anak muda membuat kesalahan tapi dia merasa santai karena memiliki power di belakangnya. Lagi dan lagi, ini kalau ngomongin hukum di Indonesia kadang suka gemes ya. Kadang suka tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan asal kalian punya ordal semua aman gitu kan. Tapi kan jadi ini ada satu kecemasan gitu terkait dengan bagaimana nih ya penindakan keadilan di Indonesia. Nah terlepas dari itu Der, ini juga sangat menyayat hati bahwa anak dari korbannya sampai membuat sebuah status di media sosialnya, intinya sangat merasa terpukul atas kehilangan orang tuanya tersebut. Ya, semoga semuanya cepat selesai dan hukumnya harus segera ditegakkan nih ya. Betul banget. Supaya anak-anak muda ini nggak mengikuti jejak mahasiswa tersebut. Dan sebenarnya Der, gini loh, namanya mengemudi ya, entah itu motor, entah itu mobil, kita juga harus benar-benar bijak. Jangan sampai dalam keadaan mengantuk aja nggak boleh gitu kan. Apalagi kehilangan akal akibat dugem dan juga tadi salah satunya penggunaan narkoba. Ini kalau menurutku ya, ini juga kan bisa-bisa dijerat pasal berlapis, penggunaan narkoba, kemudian juga ada keteledoran, dan tadi sampai menewaskan korban. Betul sekali. Kalau begitu kita bergeser, kita akan segera mengawal OTW
ke Jakarta barengan Ridwan Kamil. Mau ngapain nih Ridwan Kamil OTW ke Jakarta? Sebenarnya kalau kita telisik dan kita tarik lagi ke belakang, Ridwan Kamil itu dulu ada baliho besar di Jakarta beberapa waktu yang lalu dengan bertuliskan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Yang sebenarnya sudah diklarifikasi bahwa itu adalah salah satu iklan untuk brandnya Ridwan Kamil. Tapi menurut Humas dari Partai Golkar mengatakan bahwa OTW Jakarta ini akan menjadi kenyataan sepertinya. Waduh, emang the real ucapan adalah doa. Tuh benar ya, Der ya. Jadi kayak jangan macam-macam nih. Tapi Der, ngomong-ngomong terkait dengan RK yang OTW Jakarta ya. Ini apa kabar dengan Jawa Barat? Jadi Jawa Barat ini sudah resmi Partai Golkar mengusung Deddy Mulyadi untuk menjadi Cagup Jawa Barat 2024. Wah, berarti memang Partai Golkar ini sudah menyiapkan gitu ya. Padahal ya, kalau aku lihat dari media sosial juga banyak banget orang-orang Jawa Barat yang merasa kayak untuk tidak sabar nih menanti Ridwan Kamil akan menjadi gubernur kembali seperti itu. Melihat kalau kita lihat ya dari jejak yang ada gitu kan, Ridwan Kamil juga merupakan salah satu politikus yang cukup terkenal ya, seperti itu, Der. Dan ini mungkin akan menjadi tahun pilkada yang sangat panas nih, terutama di DKI Jakarta. Kalau misalkan memang Ridwan Kamil benar dicalonkan di Jakarta, karena akan melawan Anies, kemudian kemungkinan akan ada Ahok juga. Betul. Wah, ini trio calon gubernur yang wah sih. Nah, benar banget. Tapi nih ya, Der ya, sebenarnya kalau kita lihat juga nih, ini Ahok juga sempat berstatement gitu kan. Namanya juga politik itu kan dinamis dan kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan jadi lawan, siapa yang jadi akan kawan gitu kan. Nah, sebelumnya sebenarnya Golkar tuh pernah mengajukan sosok lain untuk di Pilgub Jakarta itu, Der. Sebelumnya itu ada Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Dan Yusuf Hamka. Nah, ternyata Yusuf Hamka juga nggak jadi. Nah, Yusuf Hamka nggak jadi, katanya ya apakah nanti kita akan melihat apakah Ridwan Kamil ini akan disandingkan dengan Kaesang? Nah, karena ya, aduh ini emang lagi, kalau aku lihat ya, Der ya, Gerindra ini jadi salah satu partai yang lagi disorot banget ya, karena tadi juga merupakan salah satu partai yang memenangi Pilpres. Kemudian ada juga nih Kaesang yang sempat digonjang-ganjing, ada di Jawa, di Jateng nanti akan ada di Jakarta seperti itu, karena juga merupakan salah satu ketua dari partai PSI dan sebelumnya sebelumnya Kaesang juga diinformasikan akan menjadi calon wali kota Depok. Ya, itu awal-awal sebelum dia dijagokan di Cagup dan Cagup Jakarta Kemudian sempat ramai juga saat Kaesang menyambangi PKS, kemudian ketemu dengan Pak Anies. Iya, betul. Terus sempat juga melontarkan saya siap dipasangkan dengan Pak Anies dan lain sebagainya. Nah, bener banget. Lagi dan lagi, Der, sebenarnya kalau ngomongin politik mah udahlah gitu kan, kita tuh kadang ikuti alurnya aja. Kadang memang tadi yang jadi koalisi bisa jadi oposisi, yang oposisi bisa jadi koalisi. Terlepas dari itu, Der, ini karena kita juga menuju pilkada di November mendatang ya, Der ya. Ini banyak banget isu-isu yang udah mulai bertebaran, apalagi ini terkait dengan calon pemimpin yang ada di beberapa kabupaten, provinsi di Indonesia seperti itu. Kita doakan semoga pemimpin yang terpilih itu memang yang terbaik. Ya, betul sekali Rida dan juga pemirsa. Nah, itu tadi dua informasi yang sudah kita bagikan kepada pemirsa nih, Rida. Kita masih punya banyak informasi seru, di antaranya adalah Syahrini yang melahirkan anak pertama dari Reno Barak. Tapi akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.